Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya yaitu Al Tangguliah Lain Sarjana. Kali ini saya akan memberikan ulasan-ulasan wawancara tentang pondok pesantren Tarbiyatul Wildan. Selamat menyaksikan. Tarbiyatul Wildan ini pada awalnya dibangun pada tahun 1992. Itu atas rekomendasi Kiai Haji Muhammad bin Sofwan Hidayuh, dan dibimbing dan dibimbing oleh Kiai Haji Ahmad Bushairi. Tarbiyatul Wildan terdiri dari 3 tokoh besar, tokoh ulama besar, yaitu Mbah Muhammad bin Sofwan Hidayuh, tokoh intelektual, pengarang metode Hidayuh. Yang kedua, tokoh ulama, penyatu ulama, penyantun umaro, Kiai Haji Ahmad Bushairi. Yang ketiga, tokoh ulama yang berwawasan luas dan prinsipal, kokoh dalam bersikap, Kiai Haji Mamdu Masar. Cara ibadah dan juga pengajaran kitab kuning. Adapun fokus dari pesantren di sini itu baca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an jadi anak mulai dari tidak bisa membaca Al-Qur'an, belajar dari alif bata sampai bisa baca Al-Qur'an. Program TK di kita ini 2 tahun. 1 tahun pertama anak bisa membaca Al-Quran dari 0, ya, dari 0 sampai bisa membaca Al-Quran plus doa-doa harian, surat-surat pendek, bacaan sholat, ya, dan sedikit pengenalan tajwid dan fikih. Udah hafal Yasin, Tabarok, wakilnya juz amma. Setelah itu baru masuk ke pesantren. Kita seleksi yang otaknya bagus, masuk tahfidz, menghafal Al-Quran. Itu paling 10-15% yang otaknya bagus. Saya target anak ini setahun 4-5 juz. Alhamdulillah di tempat saya, anak yang hafal Quran itu ada yang kelas 1 SMP, ada yang kelas 6 MI, ya maksimal kelas 3 SMP itu udah khatam. Demi mensukseskan tujuan dalam pengajaran Al-Quran terhadap anak-anak, Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal ini pun menggunakan metode Sedayu yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad bin Sofwan, pimpinan dari Pondok Pesantren Manbaul Hisan, Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Di Tarbiyatul Wildan ini ada metode khusus yang paten, yaitu metode Sedayu. Adapun metode Sedayu ini secara teknisnya, secara sistemnya terbagi 3. Yang pertama adalah pokok bahasan, yang kedua mengulang, yang ketiga evaluasi. Yang dipakai metode Sedayu. Metode Sedayu itu yang nyusun ini Kiai Muhammad bin Sofwan Sedayu, Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Disusun di Mekkatul Mukarramah. Begitu pulang ke kampungnya, daerah Sedayu, Gresik, dibuka acara metode, yaitu metodenya bukan metode Iqra, bukan metode qiraati. Saya pakainya metode Sedayu yang nyusunnya Kiai Muhammad bin Sofwan Sedayu. Berdirinya MI, ya, MI ini berdiri tahun 1995, ya. Ini 2 tahun
setelah 2 kali lulus TK dari 92 ini banyak request dari wali murid ya, minta dibuatkan MI. Kemudian tahun 2002 ya, tahun 2002 ini baru kita buat SMP. SMP ini salah satu alasan dibukanya di samping banyak permintaan wali murid, juga bagi siswa tahfidz yang mau melanjutkan atau yang belum selesai hafalan Al-Quran. Memang pada awalnya tahfidz ini targetnya 1 tahun 5 juz ya. Kalau kita mulai dari MI kelas 2 lulus TK ini, kelas 2, 3, 4, 5, 6 ini baru 25 juz ya. Sedangkan 5 juznya lagi diselesaikan di usia SMP. Setelah berkembang sekian pesat, tahun 2012 baru ada SMK. Keberadaan madrasah kami yaitu tindak lanjut daripada formalitas yang ada di Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan yang ketika itu berdiri pada tahun 1992. Maka alhamdulillah pada tahun 1996 kami dapat mewujudkan sebuah madrasah yang berdiri di bawah Yayasan Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal yang ketika itu dipimpin oleh Kiai Haji Mamdu Mastari. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun siswa-siswi atau santri-santri di kami ini semakin banyak dan semakin maju ya, karena memang kita merekrut atau mengambil guru-guru yang berkualitas. Memberlakukan kurikulum kombinasi, yaitu kurikulum Salafi dan kurikulum pemerintah. Hal ini disebabkan demi kesinambungan program kurikulum pesantren dan kurikulum pemerintah. Nanti misi Indonesia Amal salah satunya yaitu membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah, disiplin, juga berkompetisi secara baik. Yang tujuannya adalah garis besarnya leading by example, yaitu kepemimpinan dengan keteladanan. Biasanya anak-anak Adapun kepengurusan, ya, guru-guru pesantren Tarbiyatul Wildan ini kita masih pakai sistem kekeluargaan. Jadi guru Tarbiyatul Wildan ini kita rekrut atau kita ambil jadi guru ini berdasarkan sifat kekeluargaan. Jadi dari saudara atau teman yang pernah pesantren kita ajak ikut ngajar di pesantren ini. Itu ada 2. Ya, yang pertama guru kamar, yang kedua guru ngaji. Ya. Kalau guru kamar ini sudah pasti ngajar, sedangkan guru ngaji ada yang tidak pegang kamar. Artinya yang guru ngaji saja ini tidak dipasrai kamar untuk membimbing anak-anak. Gitu. Ya. Adapun tiap asrama kita angkat koordinatornya masing-masing. Ya. Kemudian di atas koordinator baru ada sekretaris atau bendara, dilanjutkan ke atasnya ada ketua pesantren.
wilayah Desa Sukamerta. Dan tentunya juga sarana lainnya seperti masjid, majelis taklim, dapur umum, dan lapangan area permainan untuk anak-anak yang kesemuanya berdiri di areal tanah yang luasnya kurang lebih 4 hektar. Alhamdulillah, sekarang untuk TK saja ada 13 asrama. Ya, ada 13 asrama, 6 putri, 7 putra. Ya, untuk tingkat TK usia 5-6 tahun. Adapun usia MI, kami di sini ada 7 asrama. Ya, ada 7. Tarbiyatul Wildan itu alhamdulillah kehabis nikmah bapak-bapak wakaf saya semua. Di sini hampir kurang lebih 4 hektar sampai ke sana. Ini tahadusan binikmah alhamdulillah. Wakafnya Haji Mamduh Mastari. Tabur ya. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. When you're walking down the street and you see the clouds in the sky, praise Him and always repeat the name of the Most High, and say with every heartbeat, La ilaha illallah. Say with every heartbeat, La ilaha illallah. Every night and every day, every night and every day, never forget to say La ilaha illallah. Never forget to say La ilaha illallah. No matter where you are or what you do, remember Allah watching over you. He's the light of the heavens and earth. He's the first and He is the last.